Setan atau roh jahat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Orang kesurupan disembuhkan oleh mukjizat Yesus lalu diutus untuk bersaksi. Berdasarkan kisah yang tertulis dalam Markus 5 ayat 1-20, sewaktu Yesus baru turun dari perahu di seberang danau di daerah orang Gerasa, tiba-tiba Yesus dihampiri oleh seorang yang kesurupan atau kerasukan roh jahat. Sebelum orang kesurupan itu mendekat, Yesus telah menghardik roh jahat yang bersemayam di dalam diri orang itu. Lalu orang yang kesurupan itu berlari ke arah Yesus dan menyembahnya. Roh jahat yang diam di dalam orang kesurupan tersebut mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Pengakuan tersebut membuat setan atau roh jahat itu bersedia untuk menyembah Yesus. Setidaknya pada peristiwa tersebut. Dan itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah Tuhan, sehingga setan atau roh jahat itu bersedia untuk tunduk kepada Yesus. Yesus telah mengusir keluar roh jahat yang diam di dalam diri orang itu, sehingga orang kesurupan tersebut pun menjadi waras. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tersebut merasa keheranan. Yesus dipandang telah melakukan sebuah perbuatan yang ajaib. Karena sebelumnya, orang yang kesurupan itu sudah sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi orang kesurupan itu selalu mampu untuk memutuskan rantai dan memusnahkan belenggunya. Dan orang-orang di sana menjadi tidak sanggup lagi untuk mengikatnya. Sehingga akhirnya orang-orang di sana membiarkan orang kesurupan itu berkeliaran di pekuburan sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan menyebabkan warga di daerah itu menjadi merasa takut untuk mendekati orang kesurupan tersebut. Setelah orang kesurupan itu disembuhkan dan menjadi waras, lalu Yesus mengutus orang tersebut ke Dekapolis untuk bersaksi kepada keluarga dan teman-temannya. Dan inilah alasan mengapa Yesus mengutus orang kesurupan yang sudah disembuhkannya itu ke Dekapolis, yaitu diantaranya, 1. Kata Dekapolis berasal dari dua kata, Deka yang berarti 10 dan polis yang berarti kota. Pada abad pertama, wilayah Dekapolis adalah terdiri dari 10 kota yang berada di sepanjang pantai Danau Galilea. Kota-kota tersebut disatukan oleh sebuah bahasa dan budaya yang sama. Dan biasanya hal itu memudahkan untuk pekabaran Injil supaya dapat diterima. Dan orang kesurupan yang telah disembuhkan itu adalah tinggal di Gerasa yang termasuk dalam wilayah Dekapolis. 2. Sebab orang yang sebelumnya kesurupan tersebut telah dikenal oleh banyak orang di wilayah itu. Karena orang kesurupan itu telah menanamkan ketakutan ke dalam hati orang-orang di sana melalui perilakunya yang kasar dan tidak terduga. Sehingga kesembuhannya tersebut diharapkan dapat menjadi kesaksian pekabaran Injil yang efektif. 3. Bahwa di balik semua keadaan yang menimpa orang kesurupan itu, Yesus melihat di dalam diri orang tersebut ada sebuah kerinduan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Oleh karena itulah, maka Yesus secara ajaib membebaskan orang tersebut dari setan yang menyiksanya. Lalu kemudian Yesus mengutusnya untuk bersaksi di Dekapolis. 4. Karena orang yang kesurupan tersebut sudah disembuhkan dan menjadi waras berkat mukjizat Yesus yang telah disaksikan oleh banyak orang. Sehingga ketika penduduk kota mendengar bahwa Yesus telah mengizinkan setan untuk menguasai kawanan babi mereka, dan kemudian babi-babi itu telah menjatuhkan diri ke tebing danau atau laut bersama dengan roh-roh jahat yang telah berpindah ke dalam babi-babi tersebut, maka peristiwa itu dapat membuat pekabaran Injil yang akan disampaikan oleh orang yang telah disembuhkan itu akan menjadi lebih mudah. 5. Karena orang kesurupan yang telah disembuhkan tersebut dapat menjadi saksi hidup ketika dirinya membawakan pekabaran Injil di Dekapolis. Orang tersebut dapat bersaksi atas kesembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang telah dilakukan oleh kuasa Yesus. Dan memang inti dari Injil itu adalah untuk mengembalikan manusia yang telah rusak karena dosa untuk dikembalikan kepada keutuhan yang diciptakan Kristus untuk mereka. 6. Karena orang yang kesurupan tersebut adalah seseorang yang dianggap tidak mungkin untuk dapat bersaksi.
Namun kuasa Yesus yang ilahi membuktikan bahwa Yesus dapat mengubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah sering menggunakan saksi yang dianggap oleh orang itu tidak mungkin, tetapi oleh Allah orang tersebut diubahkan oleh anugerahnya untuk membuat perbedaan di dunia ini. Kita juga dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Dan sebagai saksi-saksi bagi Kristus, maka kita harus memberitakan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan kita dengar, serta kita rasakan.